Hai, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar anak-anak? Teacher berharap kita semua sehat dan gembira ya. Tema kita dalam minggu ini yaitu tema baru alat komunikasi dengan subtema alat komunikasi tradisional. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Tuhan memberkati kami supaya kami bisa mengerti pelajaran kami hari ini dengan baik, sehingga kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, dan Tuhan memberikan kepintaran untuk kami. Berkati teacher yang akan mengajar kami, berkati orang tua kami yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan berikut ini. Ya, kita akan belajar tentang alat komunikasi. Alat komunikasi terbagi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Itulah alat komunikasi. Hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi tradisional. Ayo, siapa yang tahu apa itu alat komunikasi tradisional? Iya, alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang tidak menggunakan listrik atau jaringan signal. Alat komunikasi tradisional, salah satu contohnya yaitu surat. Sebelum teknologi terus berkembang, surat adalah alat komunikasi yang sering digunakan untuk mengirimkan pesan. Berbeda dengan sekarang, surat sudah jarang digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, ini contoh surat waktu zaman dulu. Perhatikan. Nah, zaman dulu orang menulisnya cantik sekali, tulisan bersambung ya. Nah, seperti itu. Ya, ini suratnya. Kemudian ini contoh amplop ya, untuk tempat suratnya. Lalu ini perangko, contoh perangko. Jadi dulu surat itu setelah ditulis surat, masukkan ke dalam amplop. Lalu kalau mau mengirim ke tempat yang jauh, ditempelkan perangko ya. Sudah ada aturannya. Kalau ke tempat ini, contohnya ke Medan, perangko berapa? Nah, sudah ada aturannya. Jadi ditempelkanlah di sudut kanan amplopnya, perangkonya, supaya bisa dikirimkan suratnya. Ya, itulah contoh cara membuat surat dulu. Lalu selanjutnya cara mengirimkan pesan pada zaman dulu tidaklah segampang zaman sekarang. Pesan bisa dikirim melalui SMS, WA, dan sebagainya. Itu langsung cepat terkirim. Nah, sedangkan yang sekarang
yang dulu tidak. Proses pengiriman surat pada zaman dulu cukup lumayan sulit dan lama sampainya. Perhatikan cara zaman dulu mengirimkan pesan dan surat seperti ini. Nah, dulu orang mengirim surat caranya melalui orang yang berlari maraton. Ya, pelari maraton dititipkan sama mereka untuk membawa surat yang akan dikirimkan. Atau juga pelari estafet. Nah, seperti itu. Jadi dari pelari yang satu dioper ke pelari yang kedua, seperti itu terus sampai suratnya tiba ke orang yang dituju. Nah, itulah cara zaman dahulu mengirimkan surat. Yang kedua, melalui tukang pos yang berkuda. Nah, jadi tukang posnya waktu itu mengantar atau menjemput surat itu dengan cara berkuda dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena zaman itu belum ada kendaraan seperti mobil atau sepeda motor dan sebagainya, ya, atau pesawat, ya, belum ada untuk bisa membawa surat yang kita kirimkan. Yang ketiga, caranya melalui merpati pos. Jadi merpati waktu itu bisa dipakai untuk mengirimkan surat. Suratnya digulung, diikat di kaki merpatinya, lalu merpatinya diterbangkan untuk mengirimkan surat, apalagi pada zaman-zaman perang, ya. Nah, merpati ini pintar, dia bisa mengirimkan surat ke tempat tujuan dan bisa juga kembali ke tempat awalnya. Dia ingat perjalanannya, pulang dan pergi, ya. Nah, seperti itu. Itulah hebatnya merpati. Kemudian zaman terus berkembang, lalu ada dibangun namanya kantor pos, dan itulah yang juga teacher nikmati dulu, ya. Zaman teacher pun sudah ada kantor pos, bisa mengirimkan surat seperti yang teacher katakan tadi, tidak melalui pelari maraton lagi atau melalui tukang pos yang berkuda atau melalui merpati lagi. Sudah langsung bisa kita kirimkan ke kantor pos, lalu kantor pos pihak kantor posnya akan mengirimkan kembali surat kita dengan cara yang lebih cepat, apakah melalui pesawat udara atau yang lainnya, ya. Nah, seperti itu, dan ini pun sampai sekarang berlaku. Tapi sudah jarang orang yang mengirim surat melalui kantor pos. Tapi bukan berarti tidak ada, ya nak, ya. Masih ada. Hanya dengan majunya zaman sudah ada handphone, bisa cepat-cepat mengirimkan pesan. Jadi tidak perlu lagi repot pergi ke kantor pos untuk mengirimkan pesan, ya. Nah, atau bisa juga lewat via email dan sebagainya, ya. Nah, itulah tentang surat, bagaimana cara mengirimkannya pada zaman dahulu. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Jangan lupa ayat hafalannya Matius 5 ayat 16. Kemudian untuk kegiatan main kita, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi, contohnya seperti orang tua kita, saudara-saudara kita, dan yang lainnya. Kemudian menunjukkan rasa percaya dirinya
memberikan surat kepada orang tuanya. Nanti teacher akan membuat kegiatan anak-anak membuat surat kepada orang tuanya. Jadi waktu menyerahkan surat kepada orang tuanya harus percaya diri, jangan malu ya. Harus bangga ya, mengungkapkan perasaan senang kepada orang tuanya. Kemudian kita akan belajar melipat kertas origami menjadi amplop surat ya. Seperti itu supaya ada nanti tempat suratnya yang kamu tulis nanti. Lalu buka buku yang baru, buku alat komunikasi halaman 18 ya. Di situ anak-anak akan mencari jejak menuju ke kantor pos. Ayo warnai jalan yang menuju ke kantor pos ya. Nah, coba perhatikan, ini dia ya. Nanti diwarnai jalannya. Oke. Selanjutnya seperti yang sudah teacher katakan tadi, anak-anak akan menulis surat untuk orang tuanya. Misalkan, aku sayang papa mama. Seperti itu ya, contoh menulis suratnya. Lalu buka buku alat komunikasi halaman 3. Nah, di amplop luarnya ini harus ditulis siapa pengirimnya ya, seperti itu. Jadi tuliskan nanti di buku halaman 3 namamu, siapa pengirimnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau langsung nanti di amplopnya itu di depan, bagian depan nama pengirim yaitu namamu, kemudian di bagian belakang kepada siapa kamu mengirim. Nah, seperti itu dituliskan ya. Oke. Lalu yang terakhir, anak-anak membuat kartu ucapan sayang kepada orang tua. Seperti yang sudah teacher katakan tadi. Nah, buat hias sendiri kartu ucapan sayang kecil saja ya nak ya, supaya bisa dimasukkan nanti di dalam amplopnya. Aku sayang papa mama, misalkan seperti itu di dalam kartu ucapannya. Oke, itu saja kegiatannya. Mari tetap semangat dan rajin belajar, tetap berdoa supaya Tuhan memberkati semua apa yang sudah kita kerjakan dan virus corona cepat berlalu sehingga kita bisa kembali normal melakukan kegiatan kita. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bisa belajar hari ini dan Tuhan menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepintaran untuk kami yang mau sungguh-sungguh belajar. Karena itu berkatilah kami semua. Waktu teacher mengajar, kami memperhatikannya dengan baik, dan waktu kami mengerjakan kegiatan kami sungguh-sungguh melakukannya. Berkati teacher yang sudah mengajar kami, berkati orang tua kami, papa mama kami juga yang membimbing kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami juga, supaya kami bersama-sama bertumbuh bersama, bertambah maju bersama untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa besok.